doa sama orang tua, baca Al-Fatihah sungguh-sungguh kok baca ya main-main. Bismillahirrahmanirrahim, baca-baca, main HP. Sama lah dengan lepat Nagasari itu buka-buka ada kulitnya. Ya kan? Mau kau makan ya, San? Enggak. Nah, gitu lah kira-kira berbandingnya. Kedua, mengkelam ya akan atasnya di dalam kuburnya. Gelap. Nah, gelap ya, nggak ada cahaya. Nah, sekarang kita masih hidup nih. Macam mana cahaya? Atau pertanyaan dari kalian ini? Macam mana supaya kubur kita bercahaya? Gitu? Ini yang bisa diusahakan ini kan. Kalau nggak ada gelap. Gelapnya macam mana? Nggak ada cahaya lampu. Kalau kita mati lampu bisa ada cahaya lagi. Nanti betul-betul nggak ada cahaya masuk sedikit pun. Masa diginikan tangan nggak nampak, itu loh nanti. Nah, macam mana supaya bercahaya itu? Biasakan ada wudhu, itu cahaya. Wudhu itu untuk cahaya di dalam alam barzah kita. Wudhu itulah cahaya. Nah, kalau kan wudhu, batal wudhu ambil lagi. Nah, bercahayalah kuburan itu. Kalau namanya udah ada cahaya, enak kan? Kalau kita gelap gulita, dan kan yang disenggol tikusnya pun udah dirit lompat-lompat awalnya kan. Apa ini? Kalau terang apa? Oh ini. Satunya ketiganya mengaji ini yang putus-putus. Setidak-tidaknya ada satu kitab saya baca. Ketika kita mati, seorang itu mati, datanglah satu makhluk. Manusia juga. Siapa kau? Akulah ilmu yang selama ini kau tuntut. Nah, biar nanti ntar kita datang mengenang kita biar aku menjawab ya. Saya senang nggak San? Maka ngajinya putus. Tadi udah jangan putus supaya percaya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata sahabat, hai Rasulullah, maka apalah siksa yang mengenai akan dia di dalam kuburnya. Ya. Jadi kalau orang yang menyanyiakan sholat atau tunggu nanti, hati-hati ya, berat kali siksanya ini ya. Ini kan menyambung kaji kita yang lalu tuh. Maka sabdanya pertama memicikkan oleh ta'ala akan sempit ya, atas kuburnya. Akan liang lahatnya. Sempit. Kalau hadis Nabi yang lain, karena kalian nggak tahu aja ya, apa kata tanah dia. Kita berbuat maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan itu di atas di tanah ini. Tanah itu bercakap deh, nanti kau masuk. Tunggulah kau masuk. Ditunggu tanah tuh memang. Bukan kita alam gaib nggak nampak. Tapi kalau bahasa orang memperhatikan, kita ini boleh perhatikan. Makanya kalau kita ada orang yang meninggal, ikut ngantar ke kuburan. Supaya kita lihat langsung nyata itu. Apa-apa yang pantas kita tengok. Lubang dari dibesarkan, dipanjangkan dari ukuran 2 meter. Lebarnya 70 cm, bahkan semeter karena dua. Oh nggak muat? Korek lagi. Udah. Atau terkadang udah dibuat lebar, sempit juga. Apa tuh? Kalau kalian tahu apa kata tanah tuh deh, masuk. Inilah kita tunggu-tunggu nih. Masuk, cepatlah masuk. Udah gerem kali tanah tuh mau mijit kena Pak. Mijitnya nggak tanggung-tanggung, kepala sampai ke kaki rapat. Memang saya tahunya ini, bukan saya cakap aja. Saya tanya satu penggali kubur tanah wakaf di Helvetia. Saya tanya sama dia, orang Jawa nih penggali kubur tuh. Pak, Bapak yakin ada sisa kubur? Mana ada? Gitu. Udah mati ya udah tanam deh. Nah, itu. Oh gitu ya. Itu jawabannya. Tanya pula penggali kubur di Sungai Batu Gingging sana. Itu kan tanah pemerintah, kontrak modelnya. Pak, ada sisa kubur tuh. Ya ada lah gitu. Dari mana Pak tahu? Orang saya belak balik bongkar kubur tuh, orang kontrak. Mengapa dibongkar? Pindah. Maka saya tahu tuh. Saya jumpai nanti ada kepala sama kaki sama tulangnya. Kalau nggak ada sisa kubur mana mungkin gitu. Ada macam bola tulang tuh. Kerjaan cacing itu. Seperti sisa kubur ada. Ada pula yang utuh semua dari kaki sampai apa. Nah, itu amal-amal orang masing-masing ya. Itu berarti sisa kubur itu ada mengerikan. Jadi kalau orang berbuat maksiat di atas tanah ini, nanti tanah itu nunggu.
Makanya orang senang alhamdulillah kalau mati di Mekah, nggak ada sisa kubur di sana. Siapa entah nggak kenal aku deh. Oh inilah dia, ini. Ini geremet tanah tuh nengok awak. Ini. Oke, kalau bangsa ditunjukkan Allah Ta'ala nampak itu. Bagi orang yang dikenai Allah Ta'ala sampai tunjukkan sisa kubur itu. Sehingga tandanya apalagi dalilnya sama kita. Maka di alam apa itu di tanah wakaf itu nggak ada binatang-binatang. Ayam nggak ada binatang-binatang nggak ada. Karena dia dengar itu sisa kubur itu mana sanggup dia dengarnya. Awak kita ketawa pula sih itu saja. Nah itu. Kalau di barat itu lebih parah, nyabu di kuburan. Saya heran pagi subuh kok ya. Kok ada orang tidur di kuburan ngapain? Nyabu tuh deh. Parah ya. Kadang nggak dengar dia. Dia tuh lagi teringat nih, nggak dibilang tuh kau nanti nuntut aku. Tadi kita baca mau ngaji tadi itu, pertama apa sama Nabi, kedua Al-Fatihah kepada guru-guru dan orang tua kita. Kau jangan nyambil main HP juga gini ya. Ini udah tuh bilang ya, kita lagi baca kirim doa sama mama kau udah meninggal kan? Sungguh-sungguh lah, duduk sampai dia. Lepas naga sehari umpama kasih contoh, tapi udah terbuka-buka. Mau kau dari sana, dasar lepas naga sehari. Mau kau makan itu? Rapi dah cantik depan naga sehari. Apa depan naga sehari? Tapi rapi bungkusannya. Mau ngambil ya kan? Nah kita ya tampilannya, mudah-mudahan paham lah ya. Itu kita sebelum ngaji kita bercerita sama Nabi, kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang sudah meninggal, orang tua kita. Maka senang kali lah orang tua. Kita ngaji nih. Itulah salah satu kerugian kita kalau nggak ngaji. Kita nggak ngirim Fatihah sama orang tua kita. Nunggu tuh orang itu. Udah simpannya di dada kau pertanyaan kau tuh. Mudah-mudahan kau dapat ya. Normalnya suka simpan di dadanya aja. Kalau nyamuk aja. Banyak ada pertanyaan dia mana deh. Ditunggunya nanti naik mobil sama bertanya. Mana ingat lagi dia apa mau tanya. Nah udah heran. Maka senang kali orang-orang tua kita yang sudah meninggal tuh kita ngaji seperti ini. Sampai sama dia. Datang malaikat menyampaikan Al-Fatihah kita itu, tuan-tuan aku lagi ngaji. Jadi kita senang marah dia tuh. Nah, kita dapatlah pahala kita, senangnya dia. Besarlah harapan kita nanti pun anak kita pun membuat kita seperti itu. Yang nggak open. Jadi sungguh-sungguh walaupun kita kirim, seperti contohnya saya bilang, walaupun lepas Nagasari, kalau rapi bagus mau ini masanya enak ya. Amat alhamdulillah. Tapi kalau terbuka-buka kan. Ngerti gak, Bib? Kalau ngerti alhamdulillah lah. Ini tak bisa tidak, mesti sampai kita ke sana, nggak ada urusan lagi. Ya. Sampai. Orang mati itu pasti. Udah. Nah, inilah orang yang mudah-mudahan sholat, disiksa dengan beberapa siksa, salah satunya inilah dia. Disempitkan kuburnya. Kalau nggak kalian lihat sini nggak dapat bukti, dibukti kalau coba. Saya udah selalu nengok juga, ngeri-ngeri kali. Ada nggak muat tadi kan? Dikorek lagi, tahu? Ya tetap nggak muat juga. Ya sebenarnya udah masuk aja, paksa aja lagi, paksa lah sudah ya. Ditepuk pada sini, protak gitu. Kalau nggak masuk. Di Kelantan 5 sana gitu juga. Saya ikut nganter sana. Istrinya 2. Ketiga 2 istrinya ya. Kalau yang 3 nggak tahu lewat alam-alam. Kalau alam yang 2 nih saya ceritain. Saya nggak tahu istrinya 2. Dia mau ditanam itu berair. Buang dulu. Orang kaya ini. Buang air ya. Namun air nggak pernah habis. Iya. Udah ambil pakai pompa air. Pakailah pompa. Bikin pompa air. Hidup itu. Namun air nggak habis juga. Tambah satu lagi. Orang kaya apa? 2. Sudah tanah waktu banjir kan. Kamu sudah diakal kan. Tadinya kering itu, kering bisa takjah segala macam gitu kan. Ya, makin lama makin banyak air. Sudah banjir. Kemana ini? Jam berjalan terus. Asar udah masuk. Nggak ada. Jemaah pada pulang, udah gelisah semua mau pulang kan. Gimana nih? Nah, istri yang dua-dua nangis aja pandainya.
nangis, janganlah, janganlah. Apa yang jangan? Kalian tanam sendiri gitu. Kalian marah orang yang takjah tadi. Kalau nunggu habis nggak habis-habis nampaknya nih. Siapa punya kerja itu? Hmm. Ya udah tahu. Nah, kamu bisa ada amalan tetap ya. Kita semua bukan dia aja. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Artinya ya Allah berkatilah kematianku dan sesudah matiku. Kesian apa istrinya dua-dua itu, satu di sebelah sini, sebelah sini, nangis ya nengok. Janganlah, janganlah. Dia nggak sampai hati nengok main ini taruh di air. Lah kata orang, duduk situ lah. Dan kita tanam aja dah ini, benamkan aja lah san. Bisa mana nggak jadi dua istrinya nih. Semai tadi orang berair, pinggang air sudah ya. Supaya benamkan, batir tanam. Waduh, sedih lah memang san. Kenapa sampai begini dia? Ah, itu pertanyaan kita ya. Kalau kita jangan sampai kayak gitu lah ya. Kan itu kan, itulah gunanya ngaji. Kalau nggak kita lihat langsung, kita nggak tergugah hati kita kayak itu, satu yang kayak gitu, yang lain lagi banyak. Jadi kalau itu kayak binatang-binatang ayam kayak apa nggak mau main di tanah itu tanah kuburan itu. Kalaupun ada hati-hati lah, istighfar banyak ya. Jadi di kuburan Sungai Mati pernah saya lihat itu. Kucing duduk di kuburan tuh. Bukan nama ini nggak kuburan tidak. Ya. Saling pandang lah kami. Demam saya pulang dari rumah. Panas badan. Bukan kucing tuh berarti kan. Awak nengok ditengoknya lah awak jalan itu. Demam. Oh dia. Udah dengar dia. Sisa kubur tuh. Sudah normal. Simpan aja, simpan aja itu. Nanti bisa kau tanya mudah-mudahan. Ingat. Jadi yang air basah tadi apa hikmahnya bisa ataupun apa sebabnya? Ah, ini yang tahu, saya nggak tahu lah itu kalau itu tanyaannya. Tahu saya itu. Jadi ada kadang-kadang kita ini nggak sadar. Cuman saya pernah tahu ada orang alim, orang baik di kampung terkenal. Begitu terkenalnya dia meninggal sekampung di takjiah. Ke kuburannya pun ikut semua sekampung. Namun kuburan mayat nggak bisa tanam. Asal tanam sempit, korek lagi, tanam sempit lagi nggak muat. Macamnya panjang mayat tadi juga lah. Orang heran. Tapi itu untungnya kalau orang banyak anak ya. Di antara yang satu anak itu gini, ini pasti ada salah ya aku. Nah, itu pertanyaan Bapak tadi. Pasti ada salah ya, kenapa kayak gini? Carinya orang di kampung tuh. Ada satu orang yang lumpuh. Assalamualaikum. Nah, aduh maaf lah, aku nggak bisa. Kau tahu nggak ada yang bawa aku ke sana. Aku nggak bisa takjiah lah ke sana. Udah nggak apa-apa Pak. Ada yang masih tanya. Apa itu? Itu sampai sekarang dikubur-kubur lagi aku tuh katanya. Masih sempit aja. Apa lagi rasa? Mana ada salah ya kau, orang ayah kau pun baik kali gitu kok. Terkenal kok sampai sekampung tinggi kan luar biasa baiknya orangnya. Kita nanti Allah alam nih, tapi 3 orang dengan terawih kan. Aku kira hebat, tunggu dulu. Nah, sana saudara kelewatan kali nih. Aku nggak mau bilang kau baik gitu. Cukup kan. Tapi dia nggak apa-apa. Nyeritakan ini pun nggak apa-apa deh soal. Nggak masuk gue pengen. Sudah. Jadi cobalah Pak, tolong Pak, ingat-ingatlah Pak. Apalah salah aku nih katanya. Nggak, kalau salah nggak ada. Ini tanah kami ini berperingkat nih, tanah aku sama tanah kalian ini. Cuman kalian ngambil tanah itu ada sini lah terambil tanah kami ini gitu ya. Udahlah, udah aku maafkan itu semua ini. Kata si bapak ini, nggak apa-apa lah. Ya tapi nggak bisa tanam-tanam tuh orang tua aku. Tapi itu udah diambil satu beca, ambil satu motor pickup, ambil satu motor gerobak tanah. Tetap tenggelam terus. Nah, udah. Jadi gini lah Pak. Udah aku maafkan, enggak, gini aja, berapa kok saya bayar? Bilang aja Pak Tuntun, dibayarnya, baru bisa tanam. Minta izin kita nggak bisa juga, dibayarnya. Entah berapa dibayar, saya kalian tanya lah, saya nggak tahu, saya nanya pula, dibayarnya, bisa lah ditanam dia. Makin jangan sedikit pun jangan ambil tanah orang, besar nanti sana akibatnya.
Kalau pergi pula ke tanah apa, tanah bakat Tanjung Pura itu, ngutak jarut, masa mama kau nggak jumpa pula itu. Mana kuburan nggak tahu, nggak jumpa. Nengok nisan itu penuh ya San. Apa hanya kerja orang kuburan itu ada yang 8 di sana, ada yang 6, cuma disatukan situ semua. Ngeri kali sana. Nah, masing-masing dengan amalannya. Nah, kita pun gitulah dia. Cuman kita minta kita yang hadir semuanya ini keluarga kita juga supaya Allah memberkati mati dan sudah mati. Sudah heran. Inilah syukur alhamdulillah kita masih hidup saat sekarang ini. Masih bisa kita berdoa, masih bisa kita berbuat. Yang udah lewat, habislah. Kalau udah meninggal pun tidak, berhenti aja. Udah ya, Bib. Jadi kalau entah wirid asin, entah pernah doa sama orang tua, baca Al-Fatihah, sungguh-sungguh kok baca ya main-main. Bismillahirrahmanirrahim, baca-baca, main HP. Sama lah dengan lepat naga sari itu buka-buka ada kulitnya. Mau kau makan ya, San? Enggak. Nah, gitu lah kira-kira berbandingnya. Kedua, mengkelam ya akan atasnya di dalam kuburnya. Gelap. Nah, gelap ya, nggak ada cahaya. Nah, sekarang kita masih hidup nih. Macam mana cahaya? Atau pertanyaan dari kalian ini? Macam mana supaya kubur kita bercahaya gitu? Ini yang bisa diusahakan ini kan. Kalau nggak itu gelap. Gelapnya macam mana? Nggak ada cahaya lampu. Kalau kita mati lampu bisa ada cahaya lagi. Nanti betul-betul nggak ada cahaya masuk sedikit pun. Masa diginikan tangan nggak nampak, itu loh nanti. Nah, macam mana supaya bercahaya itu? Biasakan ada wudhu, itu cahaya. Wudhu itu untuk cahaya dalam alam barzah kita. Wudhu itulah cahaya. Nah, kalau kan wudhu, batal wudhu ambil lagi. Nah, bercahayalah kuburan itu. Kalau namanya udah ada cahaya, enak kan? Kalau kita gelap gulita, dan kan yang disenggol tikusnya pun udah diri lompat-lompat awalnya kan. Apa ini? Kalau terang apa? Oh ini. Satunya ketiganya mengaji ini yang putus-putus. Setidak-tidaknya ada satu kitab saya baca. Ketika kita mati, seorang itu mati, datanglah satu makhluk. Manusia juga. Siapa kau? Akulah ilmu yang selama ini kau tuntut. Nah, biar nanti ntar kita temu kenang kita biar aku jawab ya. Saya senang nggak San? Maka ngaji jangan putus. Tadi udah jangan putus supaya percaya alam barzah kita. Apa sih pahitnya? Orang kita buang air kecil, masuk kamar mandi, udah jumpa sama air, duduk langsung lah sekalian kenapa? Udah. Wudhunya pun nggak sembarangan juga. Wudhu yang diisi pula dengan doa. Nah, itu lebih meriah lagi ya. Jangan kosong aja. Wudhu aja, ya boleh lah. Tapi kalau diisi lebih paten lagi. Basuh muka pertama wajib, basuh kedua sunat. Ampunkan dosa sebab mukaku ini ya Allah. Basuh ketiga cahayakan mukaku nanti di hadapanmu. Kalau seorang perempuan di hadapan suaminya, nggak bisa macam-macam suaminya itu. Lalu pelet ya. Kalau istilah suaminya pula cahayakan mukaku di hadapan istriku. Udah ganteng kali lah, walaupun entah kayak apa ya kan. Nah, di mata istri ganteng. Syairi itu putih itu kata istri ya, kata kalian. Kata orang lah pakai orang lagi hitam putih. Nah. Di situ sampai basuh kaki. Berulang tuh ambil wudhu deh. Ini bercahaya nanti. Kuburannya nggak gelap, ada cahaya. Nah, banyak lagi kalau yang ngaji ini ya kan. Sampai nggak disiksa dalam alam barzah. Apa resepnya? Semuanya ada obatnya. Jadi kalau kita entah mana di luar kita nggak tahu nih. Tapi di antara kita ini nggak ada yang bilal mayit ya. Ada yang bilal.
Ada. Pokoknya setiap dia ada satu orang Bilal ya. Kalaupun nggak apa-apa. Kalau ada yang meninggal, cepat salah seorang di antara kita tulis di keningnya itu la ilaha illallah. Keningnya ini. Bukan pakai spidol, pakai tangan gini aja. Ya, dia pakai spidol pula. Tangan aja apa ini orang ini katanya. Kenapa Maya ditulis pakai spidol? Jangan. Kita tangannya. La ilaha illallah. Untuk apa itu? Enggak kena sisa kubur deh. Udah ada stempelnya. Dulu pernah juga saya naik mobil apa? Polisi, tapi dia orang pangkat, apa namanya pangkat polisi, komisaris polisi tahap apa gitu ya. Kawan saya yang bawa, kau kok berani keren, Pak? Ada semua, nggak ada. Jadi itu deh pintu nih, topi itu terus itu topi polisinya. Iya juga. Mana berani orang tutupnya. Ada topi bapak tuh situ, komisaris polisi. Nah, ini ada tulisan la ilaha illallah. Kalau karena akhirnya orang Melayu, assalamualaikum, maaf lah ya. Tapi bisa tidak aku tanya juga lah kau ini, gitu ya kan. Lembut, lembut. Udah tugas pula ya kan. Tak bisa tidak, tanya juga lah. Dan kalau soal kadang tuh lari dia. Kadang dia tugasnya nanya, yang ditanya pun ada rumahnya itu ya. Marah muka juga tetap. Nah, gitu ya. Udah di decking udah. Jadi mati. Tinggal di antara kita siapa yang lawan banyak. Jadi, nah. Kalau itu kan menunjukkan hormat ke saya batas. Kalau ada yang bawa itu orang manusia itu masih ada. Kembali. Terus pertanyaannya apa? Tanya tahu itu mau nggak dia mengampunkan manusia itu sama? Udah. Satu hari itu kelasnya terus. Iya. Hari besok meninggal apakah betul ya Allah Taala pun kan dia harus ada. Itulah rahasia Allah kita nggak tahu. Seberapa banyak pun dosa, Allah memenuhi langit dan bumi, lautan, dosa itu banyaknya. Selain syirik dia pun Allah Ta'ala. Ampun lah. Dia tak sempat beribadah. Iya tahu. Orang tidak beribadah hanya taubat nangis meninggal ya. Kalau ampun kan tidak dosa ya. Udah San. Karena kalau berapa saya klaim nggak mau terima. Saya baca satu kitab. Nanti ada itu. Dia udah membunuh orang 99 orang. Enggak sedikit 99 orang. Tanyalah sama orang alim. Kira-kira dosaku diampuni apa enggak? Ya apa dosa kau? Aku udah bunuh orang 99 orang. Hah? Sekarang belum pernah kita dengar orang bunuh 99 orang ya. Apa kira kau? Mana siapa yang ngampuni kau kayak gitu? Oh iya, dibunuhnya yang orang alim ini. Lengkap 100. Tanya satu lagi, diampuni Allah enggak dosaku? Apa dosa kau? Aku udah bunuh orang 100 orang. Nah, pikirlah kau kebersilamnya. Supaya cerita kita nih, pikirlah kebersilamnya. Suruhlah kau. Bisa di sini kau ya. Ini bersilam sana. Kenapa suruh bersilam? Supaya orang nggak tahu siapa dia. Kita ini kan kita itu Allah Ta'ala kita semua ini. Kalau nggak pernah duduk sini kita ini. Siapa yang nggak punya aib nih? Termasuk yang bilang nih pun. Kalau tujuan Tuhan enggak, di mana campak-campaknya? Orang taman surga ini. Itulah Allah Ta'ala Maha Pengasih Penyayang tadi San. Salah satu menjawab pertanyaan kau tadi itu. Karena kita Rasul inilah salah satu taman surga itu di masjid pengajian. Nah kita sekarang duduk di sini. Kalau orang dari di taman surga, masuk surga apa enggak San? Di surga. Nah kalau masuk surga, pahami kaji luaskan terus. Kalau orang surga permintaannya nggak pernah ditolak. Kabulkan Tuhan. Udah, nah, masukkan doa kau sekarang bukan besok. Ngerti gak kau nih? Jangan ada di hati kau, apa iya? Enggak ada. Karena dia maha kuasa, maha kaya, maha mengetahui, maha semua Allah Ta'ala. Sekarang minta. Udah soi. Nggak usah kau naik kereta jelek itu lagi ya, NMAX paling baik. Kereta besar. Kenapa kau ketawa Mujar?
Dia nggak saya hitung lagi dua ini, bantis itulah. Nah. Kau minta lah itu. Orang di Allah Maha Kaya kok. Inti amanpun ya, saya. Kalau serta merta. Iya. Nah, udah ceritanya gini San. Jadi kata yang satu tadi, apa dosa kau? Soro-soro aku bunuh. Tapi gila kau pesilam kan? Sandalah kau tobat lah, sandalah kau sebaik tobat segala macam. Dia berjalan lah. Tengah jalan mati, nggak sampai ke pesilam. Mati deh, itu dalam kitab. Berebutlah malaikat azab sama malaikat rahmat. Malaikat rahmat ini bahagian aku. Apa dari mana jalannya? Orang tobat belum kok. Ya dia kan udah mau tobat, tapi belum katanya. Ini malaikat aku punya, malaikat azab bilang. Tenggeram nih dua malaikat ini. Datang satu malaikat, apa masalah kalian ini? Ada ini aja nih. Ukur aja. Dari Marelani Besilam berapa meter? Mana yang paling dekat? Itulah hak kalian. Ukurlah, mana lebih dekat. Diukur cuma lewat selangkah aja menuju ke Besilam. Menang nih berarti kan? Udah malaikat. Adil. Apalah, rugi Allah enggak. Kok awak pula yang gondok ya kan? Contoh yang gondok gini kan? Ada orang sholat enggak ada lah, enggak open lah. Tapi mati dia. La ilaha illallah. Gimana kau nengoknya? Apa dia? Itulah kita nggak tahu kita itu. Apa rahasianya ya kan? Iya, yang kita kaji betul. Nah, terus baca aja. Di dalam kitab tasawuf lah terjawab semuanya itu nanti. Dalam kitab tasawuf sekecil apapun. Kebajikan bisa kita lakukan terkadang besar si Allah Ta'ala. Termasuklah orang tua yang beli burung tuh dipikir anak-anak pakai benang tarik. Lepaskan dia kasih 10.000 aja udah. Lepaskannya. Nggak ada sisa dari kubur. Kok bisa nggak ada sisa? Kok kenapa gitu dosa kau banyak halnya? Kenapa nggak ada sisa deh Allah? Dia sudah menyelamatkan makhlukku Allah Ta'ala. Itulah burung itu. Maka dia sekarang jangan ada yang nyiksa dia. Jadi buat baik aja lah bagusan. Udah itulah hasilnya, buat baik aja. Sekecil apapun. Ada kesempatan buat baik. Udah. Tapi kok payah kali buat baik ini ya? Arisani nggak bilang, biar aja saya yang bilang. Kau ikut nggak nih? Enggak. Ikut enak saya ngomong. Kalau ikut nggak enak juga, malas. Dia yang saya suruh kan, malam Rabu tempat asan. Buat makanan kau. Nasi. Kok mesti nasi? Kena satu suap aja pun dikira ibadah haji dan umrah yang mabrur. Berapa harganya? Satu suap. Alak, 30 juta. 30 juta, bahkan lebih ya, 30 juta lebih. 40. Satu suap di ibadah haji dan umrah yang mabrur. Berarti satu suap itu 30 juta. Nah, berapa suap? Itu dapat dia kan. Kamu usah ragu. Dia main pegangnya, nggak usah ragu. Allah ganti semua. Nah sekarang kita sampai itu ketawa-ketawa deh. Kenapa kok ketawa? Diganti Allah Ta'ala semuanya udah kan. Nah. Yang lain kok nggak tergugah ya. Udah saya bayangkan ya. Atau malam ini kita udah itu juga ini. Aku nanti malam Sabtu tempat Zulkarnain gitu kan. Saya pikir yang saya bayangkan berdesak-desak semuanya mau sedekah. Jangan ya, bilang dulu saya bilang. Kalau mau kalian bikin nanti Pak Hasan malam Senin bilang, lepon dulu dia. Jangan masak si Tina. Saya pikir malam Sabtunya adalah tenang aja ya udahlah. Jangan pula tersinggung, nggak ada nyiri-nyiri Pak. Tapi kalau nggak ada ya udah, ini yang ada sanggupnya. Nah, dia yang dapat. Iya, Arisani udah diganti Allah Ta'ala. Kalau kalian mau jelas, tanyalah dia. Dari kali Allah Ta'ala gantinya. Tapi gak usah kau dulu, biar kasih kesempatan saudara-saudara kalian ini, saudara kita ini, mana yang mau ya kan. Nggak mau juga tahankan kau lah, bilangnya kan. Nah, sudah. Nah, jadi kalau mencapai yang 400 juta itu mudah kali itu. 4 kali nggak ada juga yang buat kau lagi. Minta yang 400 juta itu. Kayak sama Allah Ta'ala itu. Nah, gimana caranya nggak pernah terpikir kita kok.
Berupa orang apa tuh San? Orang Arab yang datang ke Makkah tuh. Nyaman ya? Itu miliar kalau dikasihnya ya. Tanggung-tanggung. Aku deh kalian tahu nih, nanti kalian minta. Enggak usah, saya nggak mau open-open sih. Gue pikir ya, bisa lah kawin itu ya. Itu nggak dibilang macam mana. Miliar. Orang nyaman. Sama orang tuh kecil, orang kaya kan kecil ya sana. Kitanya berat kali keluarganya. Sana jadi kawin loh. Kapan gak usah takut. Rezeki seorang nggak akan punya seorang kalau kita punya pasti sampai. Kalau nggak ada rezeki dia nggak tercakap kan nggak mau. Padahal mati aja deh. Tahan kan jelas itu ya kan. Kau dia aja. Kan kau nawarkan. Banyak kali rahasia agama nih kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena nggak mau tahu. Kenapa nggak dapat? Orang nggak berani. Tadi saya udah ulang-ulang saya sampaikan. Ya udah saya. Ada beranggapan jemaah ini anggapnya gini. Kalau saya cerita ini kan, macam cerita dongeng aja. Kita cerita atuk sama cucu cerita gitu ya udahlah kita aja lewat aja. Lalu bisa dibuktikan kok. Karena kayak gini jelas nyata bisa dibuktikan. Bisa. Sebentar lebih kalau kau sambil baca-baca sambil main-main main HP baca Al-Fatihah untuk mama kau sama dengan lepas tadi kan buka-buka. Asal pun nggak mau nerimanya San. Udah jatuh pula sana. Nah gitu ya. Mengkelam ia akan ada dalam kuburnya. Jadi macam mana supaya cahaya kita di kubur kita ada cahaya kekalkan udo. Yang udah sampai ini ya. Ini masalah nyekalkan itu ini padilannya gua bercahaya ini tadi sah ini. Ya iyalah. Tadi sah. Nah. Itu satu amalan. Tajdid uduk namanya. Berulang memperbaharui uduk terus. Tetap ada uduk. Jadi ada ibu-ibu karena memang diamalkannya ini nggak pakai bedak lagi dah. Memang bercahaya mukanya, apalagi di hadapan suaminya bercahaya, cantik aja. Itu untungnya. Nggak pakai bedak lagi, ngapain bedak-bedak mahal? Itulah paling sempurna. Cahayakan muka aku di hadapanmu ya Allah dan di hadapan suamiku. Tak ada lagi, cantik aja tuh. Apa dalam etika itu? Tanya lah bilang. Jadi kita sendiri nggak mau, kita yang rugi ya kan. Kalau air wudhu, itulah hebat cahaya muka. Kalau kita ke salon sekalipun, kalau kena hujan luntur ya. Nggak kena hujan pun panas matahari, luntur juga mati keringat tuh. Paling pakai bulu mata gitu saja. Kena hujan luntur. Panas pun luntur juga. Panas kalau berkeringat kan gelap gini, selema. Orang ketawa nengok awak. Nah coba wudhu. Kalau aja terus. Nah, cantiknya tetap. Enak. Banyak lagi rahasianya sebenarnya kalau kita mau mencoba. Banyak lagi rahasianya. Kita ngaji nggak man? Ini sekarang ini ada keadaan tidur apa enggak nih ya? Nah, nggak tidur bagus lah. Kalau nggak dibilang kalian nggak bersemangat. Beda ya, istri dalam kena ada uduk dengan yang tidak ada uduk. Kapan yang nggak ada uduk? Waktu dia haid, kan nggak ada uduk dia kan. Kalau berarti kalau dia nggak haid, dia akan dikekalkan yang uduk tadi kan, kan. Ah, nanti kau cium lah. Jauh kali beda ya. Bayangan bidadari surga lah pula dicium. Enak apa enggak? Nah. Udah Rik, saya nggak bilang kau kok, selalu aja lah kau.
Jadi hari itu udah mau ke dekat juga lah. Saya mau suka ada yang jenazah ke kubur. Ingat peristiwa saya salah juga ya. Jadi kemarin itu saya sama kawan saya dua orang. Dan dia pun lihat yang sama juga ceritakan mau kemana istri. Saya nggak mau cerita dulu karena saya takut sahih. Kita dimasukkan jenazah ke kubur, tapi masuk ya. Kakinya nggak masuk. Ah, udah. Paksa lagi. Masuk nih. Ya, paksakan tangan saya ini apakah orang berdosa atau gimana ya? Berdosa lah. Bumi itu tak mau nerima, itu yang kita bumi. Maksudnya yang ini, Yang maksa. orang yang masih hidup ini tadi lah. Nah. Menguburkan kan. Berdosa. Orang mandikan mayat pun nggak boleh apa. Mandikan mayatnya nggak boleh gayung begini. Ini orang karena pakai selang, pakai macam nyemprot dosumnya tuh ada. Cuma ini juga besar, bisa juga. Nah itu masalahnya kita di kota ini kita yang sedang di kampung itu kan kita di kampung di Madinah sedang tanah lebar. Kalau di sini tak bisa lagi tanah dilebarkan. Udah. Tersentuh orang. Betul kan ibadah. Tanah itu sendiri yang melebar menerima mayat kita. Tanah itu yang melebar sendiri. Walaupun nggak muat, tapi tanah itu melebar masuk. Enak aja masuknya. Nah, itulah San. Betul kan? Ya berdosa lah orang mati. Lebar kan tak bisa lagi. Iya tahu. Jadi masa kan kuburkannya dia. Kuburkan lah. Makanya bagus-bagus ibadah. Udah, makanya bagus-bagus ibadah. Jangan nengok HP itu juga lagi. Ya, nggak maksudnya ceritain. Iya, Pak, lapang. Begitu kita dikorek tanah tadi. Berdosa nggak yang maksa itu? Berdosa, udah saya bilang tadi. Saya ulang-ulang malas ya, berdosa. Jadi kalau nggak dipaksa, cuma bisa masuk. Biar aja. Enggak lah. Ya udah dipaksa oleh pijak. Main kasar ya. Iya lah, berdosa macam mana lagi begini. Saya mau menanamnya. Ada saya bilang tadi. Nah. Iyalah. Cuma ada juga satu peristiwa tak lazim Ustaz. Karena tahu orangnya si Amri ini pun tahu kalau dia ingat hujan pelajar. Nah itu mana nih Bang Gopal? Normal. Tahu aja bilang biar cepet, lama kali. Jadi orangnya termasuk ini Ustaz. Kalau dibilang tak open nama agama. Baik enak dari baik kali semua orang. Makanya orang pun dia pesan rumah karena begitu meninggal dia hujan lebat itu saya sendiri saksikan mengalah mata sendiri. Kami antara majul sebentar. Hujan sebar lebatnya sampai lah kami simpang lima pemakaman itu naik kereta kami makam itu kering sekering keringnya semua penuh tanda itu rahasia Allah nanya apa bisa kecewa Itu hebatnya sedekah itu San. Sedekah itu melapangkan kubur, melapangkan semuanya. Nah, kalau gitu pertahankan aja pelit itu. Tahankan ini, tekuk-tekuk. Jangan pelit. Bahkan orang sakit sekalipun nggak usah minum obat, tapi sedekah sembuh. Murah ada orangnya. Ya pemurah lah. Lucu udah sampai kaji balik dari dulu udah ya kan. Tapi pelit itu juga dipertahankan. Aneh kan? Bagus. Ya bagus lah. Tengoklah. Nah. Ada sampai sekarang kalau kita ziarah kubur wangi aja, ada kan? Sampai sebegitunya hebatnya. Kategori pelit itu gimana? Maksudnya kita mau mengamalkan macam kata Bang dulu ya. Kita beramal dengan harta ini berat. Iya. Nah, jadi ketika ini kita mau beramal dengan harta ini tadi, dengan pertimbangan kita dengan kehidupan dan kebutuhan kita ketika hidup ini, dan kita menimbang juga kan. Bagaimana cara kita? Yang dikatakan pelit itu udah lebih pun sama dia, tak mau juga. Itu yang pelit. Kalau pas-pasan jangan. Haram kita sedekah pun. Karena mengusahakan nafkah keluarga kita. 100.000, disedekahkannya 50.000 atau 25.000. Haram hukumnya. Orang biayanya 100.000 biar rumah tangganya. Sedekahkannya 25.000 supaya baik. Enggak. Dosa yang dapat. Ini lebih.
nggak mau juga. Itu orang pelit itu namanya. Apa nggak keluar duit ini? Keluar. Lebih parah kenanya. Kalau kau sudah kasih 10.000 aja, buat diganti Allah dengan 10 kali lipat. Ganti paling sedikit. Nggak dikeluarkan, keluarnya lebih parah dari itu lagi. Ada aja ya, yang hilang HP lah, yang anak sakit, segala macam, tetap keluar itu. Lebih parah kena. Bahkan yang aneh-aneh pun terjadi ya kan. Kalau kaca spion hilang biasa udah kan. Ya, kalau spion. Ya, Bala tuh bermacam. Ya, ya. Karena hukuman. Ya udah bela lah diri kau tuh bagus. Enggak semua bala seperti itu. Karena saya tahu berapa lama banyak kawan saudara segala macam. Kalau yang hilang di mobil spion biasa dengar. Kaca spion hilang biasa. Makin tinggi Bemper hilang enggak lah. makin tinggi tingkat hilangnya. Iya ya. Kadang-kadang yang muda spion hilang. Kalau tinggi tingkatnya, hilang pun bannya tetap jalan ya. Itu baru pada 4 roda 3 aja jalan. Itu baru pada apun bang kayak Samsul itu nih. Pantas lah. 3 roda aja bisa jalan. Nah, itu baru paten. Kan kita harus ngerti. Tapi aku coba itu kan tergantung makin tinggi. Apanya, ilmunya makin tinggi. Apanya ya cobanya. Betul. Sampai nanti tingkat kau tuh 1 curi orang banyak, bukan bemper lagi. Tapi kau tetap berjalan. Nah, itu salutlah kami semuanya nih. Kalian gak usah nyari guru lagi yang lain ya. Kalau itu terjadi, gaji aja maju kan. Hah? Aku dosa dengan Tuhan. Mana mau deh? Enggak. Udah percuma sama dia kayak itu percuma aja. Orang dosa sama orang banyak itu kan aku dosa. Tak pula aja. Orang kita pun nggak diharapkannya kan bilang si Hasan. Kan waktu itu kan orang berpidato. Apakah kesaksian kita mayit baik deh kan? Nggak usah deh, nggak perlu deh. Malaikat aja deh. Orang aja nggak mau pergi malaikat mau bilang baik mana? Jadi itu yakin lah. Kan dia bilang gini, kalau orang ada orang kalau misalnya orang biasa, dia bilang, oh kau jahat ini, dia marah kan? Orang kayak sufi itu, ketawa aja dia bilang, oh tak itu soal ketawa aja, dia yakin itu. Ya. Kata gitu lah yakin itu. Di mana ada entah berapa orang tuh orang gila, ketawa aja bilang gila. Udah lah ya, panjangnya cerita ini. Iya di Brandon tuh. Yakin. Gila deh. Ketawa aja dia. Apa dia itu orang alim? Punya orang alim nih gitu. Udah ya, lanjut kajiannya lagi ya. Ketiga, mewakil oleh Allah Ta'ala akan seorang malaikat yang mengajab ia akan dia hingga hari kiamat. Ajab ini bukan sebentar sampai hari kiamat ya. Ketiga, mewakil oleh Allah Ta'ala akan seorang malaikat yang mengajab akan dia hingga hari kiamat dan mengerasi oleh Allah Ta'ala atasnya dalam kuburnya akan suatu ular ya, yang besar. Bermula namanya Sujaul Aqra, sampai disebutkan namanya. Nama ular ini Sujaul Aqra. Macam mana kali si ular ini rupanya? Bermula 2 matanya daripada api dan kukunya daripada besi. Bermula panjang tiap-tiap kukunya daripada itu perjalanan sehari. Panjang kukunya itu. Perjalanan sehari. Dan sertanya itu beberapa pula tiang daripada besi. Maka berkatalah ia akan mayit. Seperti suara halilintar yang membelah. Padahal ia berkata ia, telah menyuruh akan daku oleh Allah Ta'ala, Tuhanku, bahwa aku palul akan dikau. Dan engkau sia-sia sembahyang subuh. Karena kau sia-siakan sembahyang subuh ya. Hati-hati ya. Sampai bertakin ya. Hingga juhur. Dan aku palu akan dikau. Dan engkau sia-siakan akan sembahyang juhur hingga asar. Dan aku palu akan dikau. Dan engkau sia-sia akan sembahyang asar hingga maghrib. Dan aku palu akan dikau. Nggak sholat lah. Tapi ya kan gini kan banyak orang kita ini udah ngaji pun udah kodo aja nanti
Kan nggak sholat berarti dia. Nah, kodo aja. Pikir bisa gitu? Nggak bisa. Mana dalilnya? Kenapa kalau kita waktu makan dan nanti aja makan kodo aja? Mau gitu? Maka kalian, saya bilang semua ibu-ibu, kalau jemaah majelis, saya kan banyak majelis ibu-ibu saya kan. Bahkan nyuruh suami sama apa, nyuruh suami sembahyang, mudah kan jawabannya saya bilang. Pas kalian, ala udahlah selalu aja sembahyang aja lah deh, masing-masing gitu kan. Belum ada gerak. Nah, nanti jawab sama dia gitu, sama suami itu ya, lembut-lembut aja, nggak usah keras-keras. Abang herannya kalau selalu sembahyang kita belum ada gerak. Tapi kalau dekati aku kok ada aja gerak abang lah. Pelan tapi pedas ya kan. Kalau dekati aku tahap pertama, kedua orang saya ajari semuanya kok. Supaya suami kembali sholat payah enggak, saya enggak payah. Pakai trik lah, pakai cara ya. Udah bersolek deh, kamu nggak usah dengari, kau kan haman, kau suruh sekali kau nanti kau pula yang suruh sekali. Udah dia berhias, pakai dia baju sari atau baju tipis. Kalau namanya laki-laki normal, ngeleper itu kan. Oh enggak, sholat dulu. Mau sholat enggak nih? Oh tuh, trik kedua, enggak payah kok. Nyuruh suami sholat, sedikit enggak payah. Kalau kalian perempuan yang ngerti ilmunya. Yang paling ampuh lagi apa? Sekali sholat 50.000. Jadi satu hari semalam 5 kali berapa? 250.000 kan? Rajin nggak sholat nih istri? Nah, rajin kali pun kan. Udah heran apa apanya. Kalau maksa istri malah sholat, bayar. Satu sholat 50.000. 5 kali berarti 250.000. Mana nih? Apanya enggak sah? Hah? Ya biar aja urusan, pokoknya dia sholat ya kan. Enak kau ngapainnya. Kalau dia nggak sholat, bagus sama anjing. Nah, mana kau mau? Ya kamu jalan enaknya aja lah. Tadi kan saya bilang udah. Ya. Istri yang ada sholat, yang ada uduk dengan yang ada uduk beda. Dikekalkannya uduknya itu, cium lah. Beda dengan yang nggak ada uduk. Masa hayal kan Pak Nabi. Pak pula yang apa kali yang pikir. Kaji ini kalau nggak kita rasakan, nggak kita buktiin, nggak nampak, nggak duduk dia. Termasuk kuburan tadi itu. Langsung kita tengok ke liang lahat, baru nampak. Termasuk jumpa lah kalau udah mayat yang nggak muat, ya kan. Dan macam-macam saya tengok itu. Yang mata terbuka pun ada, sampai dipanggil orang saya, ada orang Tahmana hari datang. Rumah ada apa ya? Mayatnya matanya nggak tutup nih. Kalau tutupkan matanya, alah jadi kerjaan awak pula yang matanya. Ngotot aja matanya. Nah. Ini Pak, kan kata Rasulullah orang yang berwudu waktu tidur kan jalan malaikat, di doaan malaikat. Nah waktu tidur dia bersentuh dengan dunia. Apa tuh belum? Uduknya itu uduk apa sekarang? Uduk biasa, uduk mengatakan hadas. Kalau dia mau uduk mau sholat, jima aja nggak batal uduknya. Dia ambil uduk dulu mau jima, batal uduknya enggak. Karena dia ambil uduk untuk jima. Apakah batal uduknya? Enggak. Apa dalilnya? Kalau batalnya disuruh ambil uduk. Bisa nggak bersentuhan orang jima? Nah, ya. Nanti kalau ada orang bertanya sama aku, jangan lain-lain kau jawabnya. Jangan sok pandai-pandian, udah san. Jadi ada nggak batal itu? Ada. Mau jima pun suruh wudhu. Tandanya apa? Islam yang suruh bersih memang. Nah, macam mana? Nggak bisa juga kok kan? Orang istri nggak ada. Kata batal wudhu itu. Tahap apa jawabnya ya? Batal wudhu kamu kawin.
Nggak batal wudhunya kalau niatnya itu. Mau jima ambil wudhu dulu. Sunat. Batal wudhu sama istrinya? Enggak. Bisa buat sholat wudhu itu? Enggak. Itu pula kebalikannya. Udah ambil wudhu ya mau sholat? Nggak bisa. Karena niatnya untuk mau jima. Kalau nggak ada istri mau ngapain ya? Mau jima? Enggak, jemek namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.